Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang pola bilangan. Kita akan memahami apa sih itu pola bilangan, kemudian kita akan menentukan suku dari suatu pola bilangan. Sebelum lebih lanjut memahami tentang pola bilangan, ingat pesan Bapak, rajin belajar, hadapi kesulitan yang ada, jangan menghindar ya. Tetap semangat, jaga kesehatan PHBS di masa pandemi, dan selalu patuhi protokol kesehatan 5M. Oke, lanjut. Yang pertama, di sini Bapak akan membahas tentang apa sih itu tentang pola bilangan ya. Untuk memahami pola bilangan, Bapak di sini ada ilustrasi contoh berbentuk gambar ya. Perhatikan ya, di sini ada gambar segitiga. Segitiga ini disusun berdasarkan batang-batang korek api membentuk segitiga. Bisa dilihat di sini pada gambar pertama ada satu buah segitiga. Ini tersusun dari korek api. Kemudian gambar kedua di sini ada dua segitiga ya, satu, dua. Gambar selanjutnya ada satu, dua, tiga segitiga. Kemudian gambar selanjutnya yang terakhir 1, 2, 3, 4. Di sini berbentuk segitiga ya, ada 4 buah segitiga. Yang mana segitiga-segitiga ini tersusun dari batang korek api ya. Jadi banyak barang korek api di setiap bagian yang ada pada gambar tersebut nanti akan lebih lanjut akan membentuk suatu pola tertentu ya. Bagaimana pola tertentunya? Yuk kita bahas. Di sini Bapak tampilkan lagi ya urutannya ya, gambar satu segitiga, dua segitiga, tiga segitiga, empat segitiga, yang mana masing-masing segitiga ini tersusun dari batang korek api. Untuk memahaminya kita hitung banyaknya batang korek api pada bagian segitiga. Yang pertama, ini tersusun dari berapa batang korek api? 3 ya, 1, 2, dan 3. Kemudian yang ini ada berapa ke batang korek api? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5. Yang ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 7 ya. Untuk selanjutnya yang terakhir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi di sini ketika sudah dinyatakan dalam bentuk bilangan, berbentuk deretan bilangan ya. Jadi bilangan yang tersusun membentuk angka 3, 5, 7, dan 9. Hal ini dapat dikatakan bahwa dari gambar ini itu membentuk pola bilangan, yaitu 3, 5, 7, 9. Nah, angka atau bilangan yang tersusun ini tidak hanya sekedar angka yang ditulis begitu saja ya, tapi di sini ada polanya atau aturan pembentukannya. Bagaimana aturan pembentukannya? Bisa kita lihat dari 3 ke 5 ternyata di sini ditambah 2. Atau dengan kata lain kalau misalnya 5 Bapak kurangi 3 itu negatif 2 ya. Atau selisihnya 2. Begitu juga dengan ini selisihnya 2 atau dengan kata lain ditambah 2. Yang ini bagaimana? Sama. 7 ke 9 ditambah 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa banyaknya batang korek api pada gambar segitiga tersebut ya membentuk suatu pola yang mana di situ menambahkan 2 batang pada pola sebelumnya. Artinya dari pola yang pertama ini ya, 3 untuk menjadi gambar segitiganya ada 2, ini ditambah 2. Sedangkan ini juga ditambah 2 dari 5 menjadi 7. Ini ditambah 2 dari 7 menjadi 9. Jika polanya atau aturan pembentukannya adalah tambah 2, maka untuk bilangan untuk yang selanjutnya dari 9 dapat kita tentukan. Berapakah itu? Yaitu 11 ya. Jadi 9 tambah 2, 11. Selanjutnya berapa? 11 tambah 2, 13. Selanjutnya berapa? 13 tambah 2 sama dengan 15. Begitupun seterusnya. Bisa dipahami ya? Kalau bisa dipahami kita lanjut. Nah, dari ilustrasi tadi ya, segitiga yang tersusun dari batang korek api, yang mana batang korek api setelah digenerate itu menjadi susunan angka mulai dari 3 ya, 5,
7, dan 9, dan juga seterusnya ya. Ternyata di situ membentuk aturan yang mana di situ ditambahkan 2 untuk angka yang selanjutnya, atau akan membentuk segitiga lagi ketika ditambahkan 2 batang korek api. Hal ini dapat diasumsikan bahwa pola bilangan adalah susunan dari beberapa angka ya yang dapat membentuk pola tertentu ya. Jika kita menggeneratnya menjadi suatu bentuk bilangan ya dari gambar segitiga yang tersusun dari batang korek api tadi ya. Itu untuk pola bilangan. Nanti setelah pola bilangan kalian akan memahami tentang barisan bilangan. Jadi barisan bilangan di sini adalah himpunan bilangan dengan tingkat pengaturan tertentu, yang mana tingkat pengaturannya tertentu nanti akan dibentuk menurut sebuah aturan ya. Aturan di sini merupakan pola. Jadi, aturan tertentu atau polanya tersebut menggunakan aturan suatu bentuk rumus suku ke n. Jadi, barisan bilangan tidak ubahnya dengan pola bilangan. Jadi, nanti ada susunan angka yang berderet secara rapi mulai dari kiri ke kanan, yang mana di situ ada aturannya atau polanya yang merujuk pada bentuk rumus suku ke n. Bisa dipahami ya, Nak ya? Oke, lanjut. Di sini untuk lebih memahami, Bapak berikan contoh. Oke, contoh pola bilangan yang pertama di sini pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil di sini tersusun dari angka mulai dari kiri ya. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Yang mana di sini semua bilangan angka ganjil mulai dari yang terkecil sebelah kiri 3, 5, 7 dan seterusnya. Dari pola bilangan ganjil ini nanti akan ada istilah UN. UN di sini adalah suku ke N ya. Suku ke N itu bagaimana, Pak? Nah, suku ke N adalah adapun setiap bilangan dalam pola bilangan disebut suku. Jadi, jika ada bilangan pada pola bilangan ini, misal bilangan ini, ini dikatakan suku. Ada bilangan 9A ini dikatakan suku. Nah, 5 ini dikatakan suku. Ini suku keberapa? Nah, suku keberapanya itu nanti ditentukan dengan lambang UN ya. Nah, pada pola bilangan di atas ini 1, 3, 5, 7. Jika kita perhatikan, lihat angka 1 di sini adalah U1. Dengan kata lain adalah suku ke-1 atau suku pertama ya. Jadi U1 di sini suku ke-1, suku pertama ya. Nilainya berapa? 1. Kemudian 3 di sini adalah suatu suku. Suku ke berapa? Suku ke-2 yang nilainya adalah 3 ya. Di sini Bapak sudah memberikan penjelasan. Begitupun selanjutnya angka 5. Angka 5 di sini adalah suku ketiga yang mana nilainya angka 5 ya. Nah, yang ketujuh di sini adalah suku berapa? Suku keempat, betul. Kemudian 9 di sini adalah suku ke-5, ini 11 suku ke-6 dan terakhir di sini ada U7 ya. Di sini adalah suku ke-7. Nilainya 13. Nah, pola bilangan ganjil ini nanti akan membentuk rumus. Nah, kalau sudah membentuk rumus atau rumus UN-nya sama dengan 2n-1, maka di sini bisa dikatakan nanti barisan bilangan ganjil ya, yang memenuhi rumus UN sama dengan 2n dikurangi 1. Oke, untuk contoh yang lain ya. Di sini pola bilangan genap. Nah, pola bilangan genap tersusun dari bilangan genap yang mulai dari angka terkecil 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Rumusnya adalah UN sama dengan 2n. Di sini bisa kita lihat suku pertama berapa? 2. Suku yang kedua adalah 4. Suku ketiganya, nah, bisa dipahami nak ya. Oke, untuk selanjutnya ada pola bilangan persegi atau kuadrat. Angka 1, 4, 9, 16 dan seterusnya. Rumusnya adalah UN sama dengan N kuadrat. Jadi pola bilangan ini diperoleh dari berapa, Pak? Ini diperoleh dari angka 1 dikuadratkan. Hasilnya 1. 4 diperoleh dari 2 dikuadratkan. 9 diperoleh dari 3 dikuadratkan. 16 diperoleh dari 4 dikuadratkan dan seterusnya. Nanti dibahas lebih lanjut ya. Untuk yang keempat, pola bilangan segitiga. Ada angka 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Pola bilangan ini memenuhi rumus UN sama dengan setengah N dikalikan. Nah, titik di sini ini menandakan kali ya. Dalam kurung N dikurangi 1, tutup kurung. Masih banyak pola yang lain ya. Tidak akan bisa Bapak jelaskan, mungkin keterbatasan waktu tidak bisa Bapak jelaskan di sini. Namun bisa kalian pelajari sendiri, baik itu dari LKS ataupun buku paket ataupun literatur lain
Yang penting kalian minat untuk mempelajarinya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang menentukan suku pada suatu pola bilangan ya. Untuk menentukan suku pada suatu pola bilangan ya, kita bisa menganalisanya secara sederhana. Seperti halnya tadi mungkin selisih. Nah, selisihnya berapa atau dijumlahkan berapa. Jadi angka selanjutnya itu kita tentukan dengan menjumlahkan angka yang sama ya. Atau mungkin kita peroleh dari perkalian, dikalikan berapa. Atau mungkin kita dapat dari perpangkatan. Nah, itu masih bisa kita lakukan secara manual hitungannya ya. Namun jika sudah terlalu sulit, nah itu nanti kita akan menggunakan rumus suku ke N. Nah, ini nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Untuk lebih paham, nah di sini Bapak berikan contoh soal. Yang pertama, di sini ada pola bilangan ya. 3, 7, 11, 15, 19. Nah, kita akan menentukan 3 bilangan setelah 19 ya. Berapa angka nanti ya? Nah, kita akan lihat dulu ya, kita analisa. Mungkin dari 3 ke 7 ini selisihnya berapa? Ternyata selisihnya 4. Nah, atau dari 3 ke 7 ini tambah 4 ya. Kalau 7 ke 11 berapa? Ternyata ditambah 4. Apakah 11 ke 15 sama? Nah, sama, ternyata tambah 4. 15 ke 19 di sini ditambah 4. Jadi dari pola bilangan ini ada polanya ya, atau kita dapat menentukan aturan pembentukannya. Ternyata untuk bilangan selanjutnya diperoleh dari bilangan sebelumnya ditambah dengan 4. Sehingga untuk bilangan setelah 19 kita peroleh dari 19 ditambah 4 berapa? 23. 23 ditambah 4 untuk bilangan selanjutnya adalah 27. 27 kita tambahkan 4 lagi menjadi 31. Sehingga untuk bilangan atau 3 bilangan selanjutnya setelah 19 diperoleh 23, 27, dan 31. Jadi untuk contoh pertama ini ya, aturan pembentukannya adalah bilangan sebelumnya ditambah 4 diperoleh untuk bilangan selanjutnya. Oke, Bapak berikan contoh lagi yang kedua. Di sini ada bilangan 40, 33, 26. Pak, makin kecil ya. Nilainya makin kecil, setelah kanan makin kecil. Yuk coba kita analisa. Dari 40 ke 33 ditambah enggak mungkin ya. Kita kurangi. Negatif 7. Jadi 40 ke 33 itu diperoleh dari 40 dikurangi 7 sama dengan 33. Kemudian 26 diperoleh dari 33 dikurangi 7. Sama ya. Berarti 19 ini diperoleh dari 26 dikurangi 7. Sedangkan 12 diperoleh dari 19 dikurangi 7. Sehingga aturan pembentukannya di sini adalah untuk angka sebelumnya itu dikurangi dengan 7 diperoleh untuk angka selanjutnya. Sehingga bisa kita tentukan untuk angka setelah 12 di sini berarti 12 dikurangi 7 berapa? 5. Setelah bilangan 5 di sini berarti 5 dikurangi 7 berapa? Negatif 2. Bilangan selanjutnya diperoleh dari negatif 2 dikurangi 7 diperoleh negatif 9. Maka untuk nomor 2 aturan pembentukannya di sini adalah untuk bilangan sebelumnya dikurangi dengan 7, maka akan diperoleh bilangan selanjutnya. Kita bahas untuk soal selanjutnya ya. Di sini soal nomor 3 ada sudah pola bilangan, ada bilangan 3, 6, 12, 24, dan 48. Nah, kita suruh akan menentukan pola atau bilangan yang selanjutnya, 3 bilangan selanjutnya ya di sini. Di sini kalau ini suku pertama, kedua, 3, 4, dan 5, maka kita akan menentukan suku ke-6, suku ke-7, dan suku ke-8-nya. Yuk kita analisa ya. Dari 3 ke 6 di sini tambah 3. Dari 6 ke 12 tambah 6 ya. Beda sudah ya, selisihnya beda. Jadi mungkin bukan ini yang kita cari polanya. Kita cari bentuk pola yang lain. Di sini Bapak temukan misalkan 3 kali 2 ya. Sama dengan 6. Coba kita kalikan dengan 2 lagi, 12. Kita kalikan 2 lagi, 24.
kita kalikan lagi 24 sama dengan 48. Jadi di sini untuk pola bilangannya adalah perkalian 2. Jadi untuk pola selanjutnya itu diperoleh dari pola sebelumnya dikalikan 2. Maka kita akan bisa menemukan pola bilangan ke-6 di sini diperoleh dari 48 kali 2 sama dengan 96. 96 kali 2 sama dengan 192. Maka untuk bilangan selanjutnya di sini adalah 192 kalikan 2 diperoleh 384. Nah, kita sudah mendapatkan suku ke-6, 7 dan 8. Jadi di sini adalah bentuk pola bilangan yang mana aturannya dikalikan 2. Tidak hanya kalikan 2, nanti mungkin ada soal Bapak bikin kali 3, kali 4, atau yang lain lah ya. Tergantung bagaimana kalian mencermati pola dari bilangan yang ada. Jadi pola yang ada pada bilangan itu bagaimana ya. Oke, kita lanjut pada pembahasan soal nomor 4. Di sini Bapak sudah punya pola bilangan 1, 2, 3, 5, 5, 8, 7, 11, dan 9. Kita akan menentukan pola selanjutnya. Di sini diminta 1, 2, 3, dan 4. 4 bilangan. 4 bilangan selanjutnya dari pola bilangan yang ini ya. Oke, kita analisa. Kita lihat dari 1 ke 2 di sini tambah 1. Dari 2 ke 3 tambah 1 sama ya sudah ya. Cuman kalau 3 ke 5 di sini tambah 2. Sedangkan 5 ke 5 tambah 0. Beda sudah ya, beda selisih ya. Selisihnya sudah beda, tidak sama. Mungkin ini bukan pola yang kita inginkan. Maka kita cari pola yang lain, aturan pembentukan yang lain. Kita coba di sini Bapak temukan ternyata soal nomor 4 ini ternyata gabungan dari dua pola bilangan digabung menjadi satu ya. Jadi ada dua pola bilangan namun tergabung menjadi satu. Maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya gini. Kita lihat di sini dari suku pertama ke suku ketiga. Jadi loncat ya. Suku kedua Bapak loncatin. Ternyata selisihnya 2. Sedangkan suku ketiga ke suku 5 selisihnya 2 atau tambah 2 ya. Berarti 5 tambah 2 sama dengan 7. Jadi meloncat suku di depannya kita loncat 1 ya. Kemudian 7 kita loncat di sini, suku ke-8 kita loncati. Jadi suku ke-7 ke suku ke-9 di sini ditambah 2. Nah, itu adalah pola bilangan yang pertama. Kemudian pola bilangan yang kedua di sini dari suku kedua ke suku keempat. Di sini ternyata diperoleh dari tambah 3. Sedangkan suku keempat ke suku 6 itu diperoleh dari penjumlahan 3 dengan suku keempat 5 menjadi 8. Kemudian suku ke-8 kita loncat ke suku ini suku ke-6 ya. Suku ke-6 kita loncat ke suku ke-8 yang mana di situ ditambah 3 diperolehlah 11. Itu adalah pola bilangan yang kedua. Jadi intinya di sini ada dua pola bilangan digabung jadi satu. Ya, maka kita bisa menentukan untuk di sini tadi kalau kita lihat dari sini suku pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka untuk suku ke-10 itu kita peroleh dari angka 11. Angka 11 ini tadi diperoleh dari penjumlahan 3 ya. Maka kita jumlahkan 3 sehingga 11 tambah 3 sama dengan 14. Ini untuk suku ke-10. Suku ke-11 kita peroleh dari angka atau suku ke-9. Suku 9 di sini aturannya ditambah 2 ya. Berarti 9 ditambah 2 sama dengan 11. Suku selanjutnya, ini suku ke-12 berarti ya. Suku ke-12 kita peroleh dari 14, yaitu suku ke-10 ditambah berapa? Tambah 3. Berarti hasilnya 17. Terakhir berarti diperoleh dari 11 tambah 2 sama dengan 13. Sehingga untuk suku ke-10 ini suku ke-11, suku ke-12 dan suku ke-13. Jadi ini adalah pola bilangan yang mana di sini ada dua pola bilangan digabungkan menjadi satu. Banyak ya sebenarnya contoh yang lain, bisa jadi nanti ada 3 pola bilangan atau 4 pola bilangan dijadikan satu. Kembali lagi tergantung kecermatan kalian melihat pola bilangan yang ada ya. Lanjut sekarang ke soal nomor 5. Soal nomor 5 di sini Bapak punya pola bilangan 0, 1,
3, 6, dan 10. Kita disuruh menentukan 3 bilangan selanjutnya ya. Langsung aja Bapak ya. Di sini Bapak jreng. Dari 0 ke 1, ke 3, ke 6, ke 10 itu ditentukan dengan penjumlahan 1. Jadi suku pertama, kedua itu tambah 1. Suku selanjutnya tambah 2. Suku selanjutnya ditambah 3. Suku selanjutnya tambah 4. Beda ya, 1, 2, 3, 4. Namun di sini jika Bapak cari lagi polanya, dari 1 ke 2 di sini tambah 1. 2 ke 3 tambah 1. 3 ke 4 tambah 1. Nah, ini dikatakan pola bilangan bertingkat. Jadi setelah di sini kita temukan ya selisihnya, ternyata selisihnya di sini naik jadi 1, 2, 3, 4 ya, posisi naik. Setelah Bapak generate lagi, artinya Bapak cari lagi untuk polanya di sini ditambah 1, tambah 1, tambah 1 sama ya. Ini hampir sama dengan contoh yang nomor 3 ya. Cuma nomor 3 lebih enak kita gunakan untuk yang perkalian 2 ya. Oke, lanjut yang nomor 5. Tadi Bapak ulangi, di sini adalah pola bilangan bertingkat ya. Jadi ini tingkat pertama dengan selisih seperti itu. Kemudian tingkat keduanya ternyata selisihnya sama, itu tambah 1, tambah 1, tambah 1 ya. Maka kita akan bisa menentukan untuk suku selanjutnya. Di sini dengan kata lain suku ke-6 ya. Suku ke-6 berarti diperoleh dari 4 ditambah 1 itu sama dengan 5. 5 kita tambahkan dengan 10 sama dengan 15. Untuk suku ke-7 berarti kita 5 ini tambah 1 sama dengan 6. Nah, 6 kita tambah 15 sama dengan 21. Suku terakhir yang akan kita cari adalah 6 tambah 1, 7. 7 tambah 21, 28 ya. Bisa dipahami nah ya. Kita lanjut biar kalian lebih paham soal nomor 6. Nah, di sini soal nomor 6 Bapak punya bentuk soal pola bilangan 0, 1, 3, 8, 18, 35. Ya. Langsung aja. Kalau model kayak gini, ini adalah pola bilangan bertingkat sampai berapa ini? 1, 2, 3. Berarti sampai tingkat 3. Ya. Jadi dari suku pertama ke suku 1 itu tambah 1. Suku 2 ke 3 tambah 2, terus selanjutnya ya tambah 5, tambah 10, tambah 17. Ternyata dari pola yang atas ini ketika Bapak generate ke bawah itu dari 1 ke 2 ini ditambah 1. 2 ke 5 ini tambah 3. 5 ke 10 tambah 5 ya. 10, 17 tambah 7. Kemudian Bapak generate lagi ya. Bapak cari lagi di sini suku selanjutnya, ternyata untuk 1 ke 3 tambah 2. 3 ke 5 tambah 2, 5 tambah 7 tambah 2. Jadi di sini untuk aturan penjumlahannya atau dengan kata lain selisihnya di sini sama ya, sama-sama 2 atau sama-sama ditambah 2. Yang mana di sini berlapis ya. Polanya mulai dari tingkat pertama, tingkat kedua, kemudian tingkat ketiga. Nah, kalau sudah bentuknya kita dapat pola atau aturan pembentukannya seperti ini, maka kita bisa menentukan suku selanjutnya setelah 35. Berapakah? Nah, kita coba ya. Jadi di sini 7 ya, ditambah 2, 9. 9 kita tambah 17, di situ 26. 26 kita tambah 35, hasilnya 61. Terus suku selanjutnya sama hal metodenya kayak tadi, pasti diperoleh angka berapa? Ya, benar. 98 ya. Oke, jadi ini adalah pola bilangan bertingkat sampai 3 ya. Nah, bisa aja nanti bisa tingkat 4, 5, 6, tergantung kecermatan kalian. Semoga enggak pusing ya. Bisa dipahami kok. Bapak yakin kalian pasti bisa, asalkan mau belajar. Yang terpenting video ini jangan di skip ya. Kalau skip nanti gagal fokus, gagal paham, sehingga nanti bingung kok bisa kayak gini, bisa kayak gini ya. Oke, lanjut pembahasan yang soal nomor 7. Di sini untuk soal nomor 7 ada angka 1 sama ya, 2 naik 3, 5, 8, 13. Nah, kok model kayak gini gimana ini Pak ya? Kemudian kita diminta untuk 3 suku selanjutnya ya. Untuk bentuk kayak gini nanti kalian akan mengenal ini adalah pola bilangan Fibonacci.
ya, atau barisan Fibonacci karena nanti di sini sudah terbentuk rumus ya. Yang mana rumusnya itu adalah suku berikutnya diperoleh dengan menjumlahkan dua suku di depannya. Ya. Maksudnya adalah misalkan ini satu, tetap angka satu ya. Nah, untuk I1 ini kan pola yang pertama atau suku pertama, sedangkan yang satu ini suku kedua. Suku kedua ini diperoleh dari mana? Diperoleh 0 tambah 1. Satunya ini, nolnya ini di depan, 0 kan tidak ada ya. 0 tambah 1 sama dengan tetap 1 ya. Nah, untuk suku kedua itu diperoleh dari 1 tambah 1. Nah, 1 tambah 1, 2. Suku keempat diperoleh dari 2 ditambah 1. Atau 1 tambah 2 sama dengan 3 ya. Kemudian untuk suku ke-5 ini diperoleh dari 2 ditambah 3. Nah, 5. Suku selanjutnya 5 tambah 3. 8. Suku selanjutnya 8 tambah 5, 13. Maka untuk suku selanjutnya adalah 13 ditambah 8. Berapa? 21. Nah, untuk suku selanjutnya berarti 21 tambah 13. 34. Untuk selanjutnya berarti 34 ditambah 21. Ya, 55. Nah, inilah barisan Fibonacci. Diingat ya. Jadi barisan Fibonacci adalah barisan yang mana suku berikutnya itu diperoleh dari menjumlahkan dua suku sebelumnya atau suku di depannya. Bisa dipahami nak ya? Oke, untuk contoh soal selanjutnya, ini contoh lebih mendalam lagi ya. Di sini contoh ke-8, tentukanlah 5 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN sama dengan 3N plus 2. Jadi kita akan menentukan 5 suku pertama. Berarti 5 suku pertama di situ adalah suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan terakhir suku ke-5. Dengan rumus UN sama dengan 3N plus 2. Karena sudah menggunakan rumus, anggap aja di sini berarti sudah berbentuk barisan bilangan. Oke. Lanjut penyelesaiannya, kita akan menggunakan rumus yang ada yaitu UN sama dengan 3N plus 2. Nah, dari rumus ini kita akan menjabarkan berdasarkan masing-masing suku mulai dari pertama hingga yang kelima. Suku pertama artinya di situ adalah 1. Jadi di sini adalah U1 ya. Jadi di sini N-nya Bapak ganti 1. Rumusnya tetap ya. UN sama dengan 3N plus 2. Cuma di sini N-nya Bapak ganti dengan 1, jadi U1. Kemudian di sini 3N, N-nya Bapak ganti 1. Sehingga diperoleh sama dengan 3 kali 1 ditambah 2. 3 kali 1 sama dengan 3, 3 tambah 2 sama dengan 5. Maka untuk suku pertama diperoleh angka 5. Untuk suku kedua samanya dengan ini ya, yang pertama tadi. Jadi Bapak gunakan UN sama dengan 3N plus 2. Cuma N-nya itu Bapak ganti dengan 2 karena suku ke-2. Jadi di sini U2, N-nya Bapak ganti 2 ya. Jadi N-nya Bapak ganti 2. Yang ini juga N-nya Bapak ganti 2. Jadi 3 kali N ditambah 2. Ini diperoleh dari rumus ini ya. Cuma N-nya ini Bapak ganti dengan 2 karena suku ke-2. Sehingga diperoleh di sini 3 kali 2 sama dengan 6. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Nah, untuk U3, nah, N-nya Bapak ganti 3. N-nya Bapak ganti 3. Berarti 3 dikali 3 ditambah 2. Jadi 3 kali 3 sama dengan 9, tambah 2 sama dengan 11. Diperolehlah suku ke-3. Untuk suku keempat bagaimana? Sama ya. Cuma N-nya Bapak ganti 4. 4 sama dengan 3. N-nya berapa? 4 ditambah 2. Berarti sama dengan 12. 3 kali 4, 12 ditambah 2 sama dengan 14. Kita sudah memperoleh 4 suku. Yang diminta 5 suku. Terakhir. Nah, untuk yang terakhir kalian bisa menggunakan rumus ya. Ya, ini tinggal N-nya ganti 5. Atau kalian bisa menggunakan pola yang ada. Jadi kita tentukan misalkan polanya dari 5 ke 8 ini ditambah 3. 8 ke 11 tambah 3. Sedangkan 11 ke 14 tambah 3. Artinya setiap bilangan ke bilangan yang lain ditambah 3 atau selisih 3. Sehingga pasti untuk suku kelimanya di sini 14 ditambah 3 atau sama dengan 17 ya. Ya, 17 ya. Itu kita bisa peroleh juga dengan rumus U5. Jadi
Di sini 3 dikalikan N-nya, yang ini ditambah diganti 5. 3 kali 5, 15, tambah 2 sama dengan 17. Nah, jadi 5 suku pertamanya adalah 5, 8, 11, 14, 17. Mudah nak ya? Semoga bisa dipahami. Lanjut. Soal yang agak lebih sulit. Nah, karena di sini Bapak menggunakan pecahan. Nah, sama dengan tadi, tentukan 5 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN sama dengan setengah N dalam kurung N tambah 3. Ya, penyelesaian Bapak gunakan rumus yang ada. Cuma untuk suku pertama, N-nya Bapak ganti angka 1. Yang di sini Bapak ganti 1. Bapak sini ganti 1 ya. Ini udah ada rumus, N-nya Bapak ganti 1, ganti 1, ganti 1. 1, 1, 1 ya, diganti 1 ya. Jadi N-nya ini Bapak ganti 1. Nah, bentuk rumusnya tetap Bapak gunakan, cuma N-nya hanya digantikan 1. Karena apa? Suku pertama. Oke, kita hitung. Setengah kali 1. Setengah ya. Nah, 1 tambah 3, 4. Jadi setengah dikalikan 4, 2. Suku pertama diperoleh sudah 2. Suku kedua, N-nya Bapak ganti 2 ya. Nih. Ya. Sama-sama 2 ya, sudah. Kita hitung setengah kali 2, 1. 2 tambah 3, 5. 5 kalikan 1 sama dengan 5. Untuk yang suku ketiga, ya, diganti 3 sudah. 3 kali setengah, 3/2. 3 tambah 3, 6. Ya. 6, ini penyebut ya. 6 Bapak bagi 2, jadi 3, berarti 3 tinggal kali 3. Sama dengan 9. Untuk suku keempat, N-nya sudah Bapak ganti 4. Kemudian di sini setengah kali 4 sama dengan 2. 4 tambah 3, 7. 7 kalikan 2 sama dengan 14. Jadi suku keempatnya sama dengan 14. Nah, kita mungkin bisa bantu dengan kita lihat aturan polanya ya. Aturan pola dari 2 ke 5 tambah 3, 5 ke 9 tambah 4, 9 ke 14 tambah 5. Artinya apa? Artinya di sini adalah pola selisih tapi bertingkat ya. 3 ke 4 ini kan tambah 1. 4 ke 5 tambah 1 ya. Artinya polanya tambah 3 tambah 4 tambah 5, berarti di sini tambah 6. Bisa dipahami ya? Nah, untuk pola ini bisa kalian gunakan ketika mungkin di sini rumusnya terlalu rumit atau terlalu panjang untuk kalian bisa mengerjakannya, menghitungnya, sehingga kalian bisa menggunakan bentuk pola, kan lebih sederhana. Apalagi kalau misalkan nanti dalam soal bukan hanya minta 5 suku pertama, bisa aja 10 suku pertama. Capek juga ya kalau misalnya kita ngitung satu persatu kayak gini ya. Jadi kita bisa menggunakan atau menggenerate dengan pola yang sudah terbentuk. Misalkan di sini tambah 3 tambah 4 tambah 5. Artinya untuk suku kelima di sini tambah 6. 6 tambah 14 berapa? 20. Ya, bisa dipahami? Kalau menggunakan rumus ya enggak apa-apa, asalkan kalian tidak merasa kesulitan. Jadi kalau misalnya menggunakan rumus, misalnya U5 sudah Bapak ganti di sini N-nya dengan 5. 5 dikalikan setengah, 5/2. 5 tambah 3 sama dengan 8. Nah, di sini ada pembilang penyebut. Penyebutnya 2. 8 bisa Bapak bagi 2 ya. Bapak coret sehingga diperoleh 4. 4 kalikan 5 sama dengan 20. Sama aja hasilnya ya. Ini kalau diminta 5 suku pertama. Tapi kalau diminta 10 suku pertama, Bapak sarankan kita gunakan pola yang ini ya. Jadi kita cari aja sampai 4 suku. Setelah polanya ketemu, kita gunakan pola yang terurut seperti ini. Ketimbang harus menghitung satu persatu ya. Membutuhkan waktu agak lama. Bisa dipahami nak ya? Oke, jadi 5 suku pertamanya adalah 2, 5, 9, 14, 20. Nah, semoga bisa dipahami. Oke. Oke, di sini soal terakhir ya. Tentukanlah suku ke-10 dan suku ke-15 dari suatu pola bilangan dengan rumus UN sama dengan N kuadrat. Waduh, pangkat ini. Ditambah 2N dikurangi 1. Jangan merasa kesulitan kalau belum mencoba. Kita coba selesaikan dulu ya. Penyelesaian. Rumusnya tetap Bapak gunakan. Kemudian yang ditanya di sini kan suku ke-10. Maka di sini UN, N-nya Bapak ganti 10. Di sini N kuadrat, N-nya Bapak ganti 10. Ditambah 2N, N-nya Bapak ganti 10 ya. Jadi U10, 10 kuadrat tambah 2 kali 10 dikurangi 1. Bisa dipahami?
Lanjut, 10 kuadrat 100, 2 kali 10, 20 dikurangi 1. Ya, 100 ditambah 20 dikurangi 1 sama dengan 119 ya. Jangan lupa hanya N-nya yang diganti dengan suku berapa yang diminta. Ya, di sini suku ke-10 berarti N-nya berarti 10 semua ya. Ini U10 artinya suku 10, kemudian nilai N-nya diganti 10 juga, N-nya ganti 10. Selalu diingat ya. Oke, lanjut. Untuk yang 15. Nah, suku ke-15 berarti UN, N-nya ganti 15. Di sini N15, N15. Kita hitung, 15 dikuadratkan 225. 2 kali 15 30 dikurangi 1 hasilnya 254. Jadi diperoleh hasil untuk suku ke-50 119 sedangkan suku ke-15 254. Mudah ya untuk menentukan suku dari suatu pola bilangan. Oke. Terima kasih sekian ya sudah menonton video ini. Pesan Bapak, tontonlah video ini dari awal sampai akhir, jangan di-skip ya. Tetap semangat belajar dan asah terus kemampuan berhitungmu agar lebih baik